Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi, pemirsa, dengan topik nasib jalan penghibur Makassar. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin bergabung bersama kami, silakan hubung kami di dialog interaktif 3681002. Kita lanjutkan kembali, Pak Irlan. Ini bagaimana persiapannya hingga saat ini agar nanti akhirnya saat sudah mulai uji coba rekayasa lalu lintas kembali, begitu seperti semua jalan penghibur, bisa efektif? Ya. Jadi kalau persiapan, pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan akan melakukan sosialisasi tentu, baik media cetak, media elektronik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pada saat melakukan simulasi, kami akan menempatkan personil kami, anggota kami, untuk membantu masyarakat mengarahkan. Karena kami rasa kalau hanya rambu petunjuk, mungkin masyarakat akan sangat banyak pertanyaan. Mungkin juga akan banyak bingung ya. Makanya nanti penempatan personil kami akan optimalkan bagaimana personil bisa mengarahkan masyarakat. Sehingga ketika masyarakat bingung, bisa diarahkan seperti itu. Baik, tadi Ibu Kadriati juga sempat menjelaskan begitu bahwa ini bukan hanya saja jalan penghibur yang perlu diperhatikan untuk membuat jalan penghibur terurai kemacetannya, yaitu yang ada di kawasan tersebut. Nah, ini apa yang akan dilakukan dengan jalan-jalan lain yang ada di kawasan tersebut? Iya, betul sekali yang Ibu Dr. Kadriati sampaikan bahwa kondisi yang ada di jalan penghibur ini akan membawa dampak, seperti istilah Ibu Kadriati tadi, bahwa ini kawasan akan membawa dampak pada ruas jalan yang lain, Amadu Keleng, Haji Bau, termasuk Jalan Sultan Hasanuddin. Jadi banyak hal yang kemudian akan membawa dampak, dan lagi-lagi solusinya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menata semuanya dengan baik, termasuk hambatan samping harus diminimalisir, parkiran di bahu jalan. Kalau saya merasa parkiran yang ada di Jalan Sultan Hasanuddin justru membuat kondisi Jalan Sultan Hasanuddin sebagai alternatif dalam kondisi yang sekarang ini menjadi masalah baru. Sehingga dengan penataan parkiran nanti, parkiran yang kemudian sudah disesuaikan, bagaimana baiknya tempat usaha harus punya tempat parkir. Sehingga apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi harapan kita semua bisa terwujud. Baik, ini koordinasinya dengan pihak mana saja, Pak Irlan? Koordinasinya tentu yang pertama dengan kepolisian, lantas, kemudian kita juga intens melakukan komunikasi dengan para akademisi, seperti apa konsepnya, kajiannya secara ilmiah. Kemudian kami juga komunikasi dengan, termasuk dengan seluruh stakeholder terkait pelaku usaha. Karena memang dengan adanya perubahan tentu akan memberikan pengaruh secara ekonomi, pengaruh secara sosial juga kepada masyarakat. Karena kebiasaan yang dibawa oleh masyarakat ternyata diubah lagi. Dan saya secara pribadi merasa dengan rencana mengembalikan kondisi arus lalu lintas seperti yang dulu dari selatan ke utara, sebagai penduduk lokal Kota Makassar tentu akan merasa senang. Tapi ya nanti kita akan lempar ke publik seperti apa kondisinya, seperti apa responnya masyarakat. Baik, tentunya pemerintah dalam hal ini di Sub Pemerintah Kota Makassar akan terus terbuka menerima masukan dari manapun. Contoh pada malam hari ini juga ada masukan dari Bu Kadriati dan juga Pak Nursyam yang mengatakan tadi ini perlu kajian yang lebih dalam lagi. Target untuk akhirnya nanti realisasi mulai uji coba kembali seperti semula arus lalu lintas jalan penghibur kapan? Insya Allah dalam minggu ini kami akan melakukan uji coba, dan kami berharap masyarakat juga bisa memahami bahwa apa yang kami lakukan ini justru untuk mengakomodir apa yang menjadi harapan masyarakat. Tentu kalau ada yang menjadi polemik di masyarakat, ada yang kontra, itu saya rasa wajar-wajar saja. Karena biar bagaimana masyarakat menjadi komentator yang kami harapkan untuk membangun seluruh program pemerintah kota, khususnya dalam menyelesaikan masalah lalu lintas di Kota Makassar. Baik, karena masyarakatlah yang juga menggunakan jalan. Betul. Baik, Ibu Kadriati tanggapannya bagaimana, Bu? Minggu ini insya Allah akan mulai uji coba ya, Pak? Insya Allah. Jadi gini, yang mungkin saya memberi masukan pada saat nanti mau sosialisasi, yang pertama itu diperhatikan, kalau kamu berlakukan sistem satu arah itu berarti ditunjang oleh rambu, ya. Jadi ada rambu itu kan ada tiga, ada rambu perintah, ada rambu larangan, ada rambu petunjuk. Nah itu mesti ada pada saat penerapan sistem satu arah. Yang kedua,
kan sudah pemerintah daerah sudah ketahui bahwa hambatan samping itu kan yang akhirnya menurunkan kapasitas ya perjalanan. Itu perlu juga disterilkan. Kalau mungkin bisa ke depannya ada kantong parkir lagi yang dibangun oleh Pemkot. Saya sudah pernah mengusulkan, misalnya ada enggak tanah Pemkot yang bisa dijadikan parkir sampai vertikal ya, bersusun dan lain sebagainya, supaya parkir yang ada misalnya di badan jalan yang kita bicara kawasan Lestari ya, Jalan Semboopu, itu usahakan steril. Jalan Sultan Hasanuddin juga begitu. Kemudian yang ketiga, sekarang mungkin sudah waktunya pemerintah kita untuk mulai berbenah. Dalam artian begini, semua pusat kegiatan yang tidak ada lahan parkirnya itu mendingan dievaluasi dulu, ditunda maksudnya izin keluarnya usahanya ya, jangan langsung misalnya diasesikan seperti dulu. Ini PR untuk pemerintah daerah kita. Yang keempat, kemudian pada saat sosialisasi ini itu perlu mungkin sosialisasinya bisa lewat media. Jadi media itu kemana saja bisa. Sekarang kan IT medsos kan bagus tuh. Kemudian harapan saya selalu menyampaikan begini, kalau kita mau sosialisasi, kita lihat dulu segmennya. Pengguna kendaraan yang lewat situ itu sebenarnya yang terbesar mana sih? Ternyata kalau kita lihat mahasiswa. Cobalah pergi mungkin ke universitas mengadakan sosialisasi. Baik. Seperti itu ya, atau mungkin ke pengguna yang lain dari satu teman ke teman, itu kan bagus. Jadi ada duta-duta itu loh mensosialisasikan. Tetapi hati-hati saya bilang tadi, jangan sampai kita sudah mensosialisasikan ternyata hambatan-hambatan yang misalnya hambatan samping itu tidak bisa untuk disterilkan. Karena tadi lebar efektif kan mesti ada 2 meter tuh, supaya bagus penerapan sistem satu arahnya tadi ya, yang dari utara ke selatan. Iya, ya seperti itu. Untuk pengadaan lahan parkir yang baru begitu vertikal ya Ibu katakan, yang berkemungkinan tempat yang diadakan tempat parkir baru di mana contohnya? Saya tidak tahu ya. Yang tahu itu kan pemerintah daerah. Yang mana yang merupakan lahannya mereka. Itu kan misalnya lahan kosong bisa dibangun, atau juga masyarakat mungkin bisa di pihak ketiga kan gitu loh. Masyarakat yang punya tanah kenapa tidak? Mereka menyewakan ke Pemda, kemudian sesudah itu disewakan ya, dijadikan lahan parkir oleh pemerintah daerah. Memang awalnya kalau kita lihat bahwa sumbangsi ini kan pasti besar ya dana awalnya, tetapi kalau berjalan itu kan malah besar loh. Kalau coba berapa kendaraan yang parkir misalnya di kawasan Losari, kalau kita lihat banyak banget tuh, itu kan hambatan samping, karena di situ kita lihat banyak banget tarikan. Karena di situ kuliner misalnya, kemudian bagaimana di Semboopu juga seperti itu. Baik. Jadi saya rasa modalnya memang awal memang besar, dan yang mengetahui di mana saja tanah Pemkot, saya rasa kita pemerintah daerah ada yang tahu. Ya, Pak Nursyam, ini tadi sepertinya Pak Nursyam lebih cenderung dengan arus lalu lintas yang sekarang ini, apabila mau diubah lagi seperti semula, diharuskan pengkajian yang lebih dalam lagi begitu. Tapi ini sudah dikatakan oleh Pak Irlan, insya Allah minggu ini sudah mulai dilakukan uji coba. Tanggapan Bapak bagaimana? Jadi ini kan adalah suatu keputusan untuk harus dilaksanakan menyangkut mengenai pola dan sirkulasi arus lalu lintas. Jadi lagi-lagi saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa aspek yang perlu barangkali, dan yang paling terpenting di sini itu adalah adanya koordinasi antar dinas yang ada. Jadi tidak hanya pemain tunggalnya dinas perhubungan, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu bahwa menyangkut mengenai kalau misalnya tidak ada lahan parkirnya ya izin usahanya tidak usah lagi diteruskan. Karena kalau kita mau melihat daripada perilaku atau karakteristik lalu lintas yang ada di jalan penghibur ini, itu yang perlu kita lihat, itu ada berapa sih sebenarnya pergerakan yang sifatnya menerus. Tetapi yang paling banyak yang memberikan masalah tundaan kemacetan arus lalu lintas di mana ya, di jalan penghibur ini, itu adalah karena adanya memang aktivitas yang dilakukan oleh warga di sepanjang pantai Losari. Artinya kalau pantai Losari berarti kan rekreasi, untuk kepentingan rekreasi, gitu. Jadi kalau untuk kepentingan rekreasi berarti dia cuma hanya membawa kendaraan, kemudian dia parkir yang begitu lama. Nah, ada berapa jumlah kendaraan, nah inilah yang berakumulasi sehingga terjadi suatu permasalahan arus lalu lintas. Nah, oleh karenanya maksud saya bahwa
jangan dijadikan dinas perhubungan ini sebagai pemain tunggal. Jadi memang ini harus sifatnya semua dinas atau ada beberapa sektor di dalamnya yang memang harus terlibat di dalamnya. Karena menyangkut mengenai tidak hanya menyangkut mengenai kendaraan yang mau lewat, tetapi bagaimana kegiatan-kegiatan bangunan di sepanjang jalan ini atau ke kawasan ini, terutama terkait daripada apakah dia sudah memiliki fasilitas yang bisa menunjang atau mendukung daripada pengunjungnya. Dalam hal ini adalah parkir. Nah, bagus kalau misalnya kalau memang itu setiap bangunan tertentu itu barangkali bisa dijadikan suatu aturan bahwa jenis kegiatan ini atau ke bangunan seperti ini itu harus memang menyediakan lahan parkir. Lahan parkirnya yang dimasukkan itu adalah vertikal. Nah, coba kita lihat ada beberapa hotel di sekitar sana. Apalagi kalau misalnya ada kegiatan seminar, ada event-event tertentu, di mana kendaraan itu parkir, pastikan di badan jalan. Jadi apapun yang dilakukan sudah ada lahan nantinya parkir di hotel tersebut, tapi selalu saja pasti ada offside. keluar. Nah, kenapa maksud saya kenapa kita tidak pikir itu bagus sekali terobosannya di Jalan Petarani? Itu harus betul zero, tidak bisa ada lagi parkir di sepanjang Jalan Petarani. Baik, nah di Jalan Penghibur ini kan kita ketahui, kita lihat gitu ada beragam bangunan, ada rumah makan, ada hotel, kemudian ada rumah sakit, dan juga ini yang terkhusus adalah melalui jantung kota Makassar, ikon kota Makassar, yaitu Pantai Losari begitu. Nah, ini bisa diberikan tanggapan lebih lagi terkait kondisi saat seperti itu, Pak Nursyam? Nah, itulah karena dia adalah sebagai ikon, di situ juga berkembang yang nantinya akan tumbuh, apalagi ini setelah yang reklamasi ini berkembang, kemudian berkembang juga di sepanjang metro, maka tentunya ini akan menjadi sesuatu yang sangat besar, terutama dalam hal pergerakan arus lalu lintas. Nah, ya kalau dari sisi akademik yang disampaikan tadi Ibu, bahwa ini perlu dilakukan suatu pengkajian betul secara matang. Nah, hal yang paling penting di sini yang perlu kita lihat kan perilaku. Sebenarnya yang banyak datang ke sini itu apakah memang masyarakat yang tinggal di sekitar sini. Nah, kalau misalnya perilakunya bahwa lebih banyak pengunjung dalam hal itu, maka tentu kan solusinya mungkin dinas perhubungan, barangkali kita keluarkan BRT ataukah angkutan umum. Jadi tidak usah dia bawa mobil pribadinya ke Pantai Losari, tetapi betul-betul diberikan pelayanan. Nah, ini kan kaitannya dengan perencanaan transportasi secara keseluruhan untuk Kota Makassar yang juga menjadi tugas pokok daripada dinas perhubungan. Jadi sebenarnya kembali lagi bahwa upaya untuk mengurai kemacetan tidak hanya saja satu cara begitu, berjuta cara bisa dilakukan yang bisa dikaji lagi ya Pak ya. Dan yang paling penting juga tidak hanya hari ini. Baik. Ini kan tidak tahu besok, hari ini barangkali tidak ada masalah, 1 minggu, 1 bulan. Tetapi bagaimana 2 bulan ke depannya, tahun depannya gitu. Baik, sekarang ada penelpon Pak, ada Pak Tri di Makassar, kita angkat dulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Tri. Halo, assalamualaikum, selamat malam Pak Tri. Waalaikumsalam, silakan Pak Tri. Saya menarik membahas jalan kaki. Di mana jalan saat ini semakin di jalanan karena ada dan bahwa jalan ini ada tanggung yang tersebar di Indonesia Timur dari situ mobil besar yang 500 unit masuk di situ untuk mulai dari roda, trailer. Nah, kalau satu mobil di mana nanti ini perlu sekarang saja setelah selesai itu Pemkot dulu ini terserap karena pasti tidak tempat parkir karena terus jadi perlu dipertimbangkan jelas tak ngaku karena kalau terlalu
10 roda mobil masuk pasti masuk. Bayangkan kondisi sampai 10 pasti akan ditolak antar satu arah. Kalau dipertimbangkan maka pasti masuk. Dan ingatkan kegiatan ini di sekolah kecil menyangkut orang banyak. Jadi saran saya Baik. kalau pasti dan pertimbangkan kesehatan Ya. setiap hari sebuah unit minta yang patuh pintar ini tak selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri atas tanggapannya. Kita akan kembali membahas pemirsa usai jeda berikut, tetap di obrolan Karya Bosi.